Legenda yang mengerikan, misteri kapal laut SS Orang Medan. All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and on bridge. Possibly whole crew dead. I'm dying. Di perairan Selat Malaka, sekitar tahun 1948, beberapa panggilan darurat diterima oleh beberapa kapal yang sedang berlayar. All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and on bridge. Possibly whole crew dead. Terdengar suara berderak dengan nada putus asa sambil berkata, semua perwira termasuk kapten tewas, tergeletak di ruang navigasi dan di anjungan. Mungkin seluruh kru tewas. Panggilan itu diikuti oleh kode Morse yang tidak dapat dipahami, dan dua kata terakhir, saya sekarat. I'm dying. Dua kapal Amerika, The City of Baltimore dan SS Silver Star, menerima panggilan darurat tersebut. Kapal SS Orang Medan membuat sejarah dengan kata-kata terakhir itu. Dengan bantuan sistem pemantauan milik Inggris, kedua kapal tersebut dapat melakukan pelacakan dari mana panggilan darurat itu berasal. SS Silver Star dengan cepat mengubah rute dan menuju SS Orang Medan. Panggilan itu membingungkan dan beberapa di antaranya sulit dimengerti, tetapi mereka melanjutkan perjalanan untuk membantu SS Orang Medan. Saat kapal Silver Star tiba, mereka tidak melihat tanda-tanda kerusakan pada SS Orang Medan. Mereka mencoba berkomunikasi dengan kapal, tetapi hanya mendapatkan keheningan di saluran radio. Panggilan melalui loudspeaker pun tidak mendapatkan jawaban dari SS Orang Medan. Setelah beberapa panggilan, kru Silver Star membentuk tim untuk melihat apa yang terjadi di kapal itu, dan apa yang mereka temukan ternyata sangat mengerikan. Saat masuk ke kapal, awak Silver Star menemukan mayat awak kapal yang berserakan di geladak kapal. Tubuh mereka berkerut, beberapa dari mereka menunjuk sesuatu, dan semua wajah mereka terlihat ketakutan. Seolah-olah mereka melihat sesuatu yang tidak terbayangkan sebelum mereka mati. Awak Silver Star pergi ke jembatan dan mereka menemukan kapten dan para perwiranya juga terbaring mati dengan ekspresi wajah yang sama mengerikan. Pria yang membuat panggilan darurat masih memegang telegram ketika mereka menemukan tubuhnya. Bahkan anjing di kapal pun sudah tergeletak mati. Anjing itu memiliki ekspresi mengeluarkan taring di wajahnya, dengan bibirnya yang terkelupas seperti menggeram pada sesuatu. Para awak memperhatikan bahwa tidak ada dari mereka yang memiliki luka fisik dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Awak kapal Silver Star memutuskan untuk tidak meninggalkan kapal SS Orang Medan, jadi mereka berencana untuk menariknya. Saat awak mulai memasang tali derek, seseorang melihat kebakaran terjadi di ruang kargo. Mereka segera berlari dan turun dari kapal SS Orang Medan tepat waktu. Kapal itu terbakar dan meledak. Ledakan itu begitu kuat sehingga membuat kapal terbang ke udara sebelum tenggelam. Dalam sekejap, kapal tersebut hilang begitu saja tanpa ada yang bisa menjelaskan apa yang telah terjadi. Untungnya anggota kru Silver Star berhasil dievakuasi dan tidak ada kerusakan apapun pada kapal mereka. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Penulis Wayne Brooks mengisahkan tentang pelayaran dan nasib misterius SS Orang Medan. Menurut Brooks, SS Orang Medan adalah kapal uap kargo berbobot 5.000 ton yang saat itu sudah berusia 40 tahun. Namanya diterjemahkan menjadi lelaki dari Medan. Nama maskulin untuk sebuah kapal adalah terobosan, sebab menurut tradisi, kapal selalu diberi nama feminim. Hal ini dapat ditafsirkan sebagai tanda datangnya kesialan. SS Orang Medan milik Belanda ini melewati Selat Malaka dengan 23 ABK, termasuk kapten dan pekerja asli asal Indonesia. Namun tidak diketahui apa yang dibawa kapal itu dan kemana tujuannya.
Meski masih menjadi misteri hingga hari ini, banyak yang percaya kapal itu membawa nitrogliserin dan potasium sianida. Jika potasium sianida bereaksi dengan air laut, maka senyawanya menyebabkan reaksi mematikan dan membunuh seluruh kru secara diam-diam. Setelah itu, mungkin air laut sedikit demi sedikit mengenai nitrogliserin dan menyebabkan kebakaran serta ledakan. Diduga mereka menyelundupkan senjata kimia milik Jepang sisa Perang Dunia Kedua. Bahan kimia itu disita dan diam-diam diangkut kembali ke Amerika. Mereka melakukan hal ilegal dalam operasi diam-diam itu. Belanda adalah negara maritim, dan mereka adalah salah satu dari sedikit negara yang bertransaksi dengan negara Jepang di tahun 40-an. Orang Jepang terisolasi dan tidak mempercayai banyak negara untuk berdagang. Itu akan menjelaskan mengapa kapal kargo Belanda membawa bahan kimia tersebut. Teori lain yang dicurigai orang adalah kerusakan boiler yang menyebabkan kebocoran karbon monoksida. Karbon monoksida secara diam-diam membunuh awak kapal. Namun, awak Silver Star tidak cukup lama berada di kapal SS Orang Medan sehingga mereka tidak menghirup gas yang mematikan tersebut. Tetapi banyak yang menyingkirkan teori ini karena karbon monoksida tidak akan melukai orang di luar ruangan. Awak kapal yang berada di udara segar pasti aman, karena karbon monoksida hanya membunuh saat orang berada di ruangan tertutup. Oleh karena itu, teori ini tidak masuk akal. Namun dari berbagai macam teori, banyak juga yang menganggap kapal itu tidak pernah ada, dan ini adalah cerita fiksi. Nama kapal SS Orang Medan ini tidak dapat ditemukan di catatan maritim manapun, meskipun setiap kapal harus mencatat rute perjalanan, pelabuhan transit, dan pelabuhan akhir. Pada tahun 2003, CIA mengeluarkan surat rahasia di bawah Undang-Undang Kebebasan Informasi. Surat itu dikirim dari asisten direktur CIA yang bernama C.H. Mark Jr. pada tahun 1959. Meski penerimanya masih dirahasiakan, surat itu bercerita tentang SS Orang Medan. Mark Jr. I feel menulis, sure that the SS Aurang Medan holds the answer to many of these aeroplane accidents and unsolved mysteries of the sea. Saya merasa yakin bahwa tragedi SS Orang Medan menyimpan jawaban atas banyak kecelakaan pesawat dan misteri laut yang belum terpecahkan. Ia menuturkan, The enchanting sea, what terrifying secret does it hold? I feel sure that the SS Aurang Medan also holds the answer to this secret doc. ya, laut yang mempesona, rahasia menakutkan apa yang dimilikinya. Saya yakin tragedi SS Orang Medan juga menyimpan jawaban atas rahasia ini. Apa yang ingin disembunyikan CIA? Meskipun SS Orang Medan tidak ada dalam catatan maritim resmi, Silver Star adalah kapal sungguhan. Namun, log kapal tidak menunjukkan catatan misi penyelamatan. Mungkinkah mereka tidak merekam misi penyelamatan karena mereka menyaksikan sesuatu yang rahasia? Silver Star adalah kapal Amerika. Oleh karena itu, jika pemerintah Amerika berusaha menyembunyikan sesuatu, mereka akan menghapus catatan bahwa ada kapal lain yang bertemu dengan kapal SS Orang Medan. Meskipun ada banyak laporan tentang SS Orang Medan di tahun 1940-an, laporan publik resmi pertama berasal dari artikel US Coast Guard tertanggal 9 Mei 1952 berjudul We Sail Together yang menceritakan kisah SS Orang Medan yang terjadi pada Februari 1948. Surat kabar Inggris, The Yorkshire Evening Post dan The Daily Mirror memuat artikel kejadian SS Orang Medan pada November 1940, tetapi tidak pernah menjadi laporan resmi. Dalam beritanya, ada panggilan darurat dari sebuah kapal, tetapi operator tidak meminta bantuan medis, melainkan meminta kapal perang untuk membantu seolah-olah SS Orang Medan sedang diserang. Bisa jadi mereka sedang diserang kapal bajak laut. Sebuah kapal dagang Inggris menanggapi dan menemukan sekitar 12 mayat dengan satu skoci hilang. Ledakan cepat juga terjadi dan memaksa mereka untuk meninggalkan kapal. Versi ini tidak menyertakan wajah mayat yang beku seperti dijelaskan oleh cerita pertama. Versi ini juga menyimpulkan bahwa bahan kimia menyebabkan ledakan tersebut. Namun, kapal Inggris tersebut mengklaim ada skoci yang hilang. Artinya ada yang selamat dari tragedi tersebut. Konon, orang yang menyelamatkan diri dengan skoci ini
ditemukan hidup di salah satu pulau di Kepulauan Pasifik oleh seorang misionaris Italia bernama Silvio Serli. Ia bercerita bahwa ia menyelamatkan diri sebelum terjadi ledakan yang akhirnya menenggelamkan kapal. Misionaris Italia itu sebenarnya adalah seorang penulis. Ia berbasis di Trieste pada tahun 1940, tempat asli pembuatan laporan tahun itu. Dia rupanya memberitahu media Belanda tentang kapal tersebut dan berbagi cerita dengan surat kabar lain pada tahun 1948. Pada tahun 1948, seseorang mengaku sebagai perwira Italia dari kapal penyelamat yang bisa jadi merupakan kebohongan yang dibuat Serli untuk menjual ceritanya. Perwira Italia itu dilaporkan menghilang setelah membagikan ceritanya. Mungkin perwira itu tidak pernah ada, dan sebenarnya adalah Serli itu sendiri. Dari semua kisah SS orang Medan yang dipublikasikan, sebuah pamflet Jerman memberikan laporan paling rinci tentang kapal tersebut. Penulis Otto Mielke menulis Death Ship in the South Sea pada tahun 1959, dan kru Silver Star mengautentifikasi penelitiannya termasuk fakta yang sebelumnya tidak diketahui. Mielke menulis tentang lokasi terakhir kapal yang diketahui, rute yang dituju, dan menyebutkan bahwa kapal itu mungkin membawa bahan kimia mematikan. Jika benar, ini merupakan kelalaian besar pengawas pelabuhan, karena seharusnya kapal tidak akan bisa meninggalkan pelabuhan dengan muatan bahan kimia mematikan. Jika pemerintah mengangkut bahan kimia berbahaya, mereka akan memastikan tidak ada laporan tentang itu. Berita ini akan sangat memalukan bagi pemerintah manapun yang terlibat. SS orang Medan mungkin memiliki nama lain ketika meninggalkan pelabuhan, dan namanya diganti di laut untuk menyamarkan identitas aslinya. Ini menjelaskan mengapa kapal itu tidak terdaftar dimanapun. Hal itu juga akan menjelaskan mengapa kapal itu begitu jauh dari rute pelayaran normal. Banyak pertanyaan mengenai bahan kimia yang diduga menjadi muatan kapal. Misalkan nitrogliserin dan potasium cyanida berada di kapal SS orang Medan. Mengapa regu penyelamat tidak terkena efek mematikan cyanida yang akan terkonsentrasi pada saat mereka tiba? Jika cyanida membunuh dengan cepat dan tidak menyakitkan, lalu mengapa mayat awak kapal berkerut seperti kesakitan? Peneliti lain berpendapat bahwa kapal itu tidak membawa cyanida sama sekali, tetapi zat lain yang dikenal sebagai sarin, zat syaraf yang sangat beracun. Jerman memproduksi sarin secara massal selama Perang Dunia Kedua dan membaginya dalam jumlah besar dengan sekutu mereka, yaitu Jepang. Menyusul kekalahan pasukan sekutu Jerman, sekutu Barat sibuk membujuk ilmuwan Jerman untuk membelot dan mendapatkan aset perang pihak musuh. Salah satunya adalah sarin. Amerika sangat terlibat dalam penelitian senjata kimia saat itu, dan militer Amerika dapat menyita pasukan milik Jepang. Untuk menghilangkan jejak catatan, mereka mungkin menugaskan kapal barang dengan awak asing untuk mengangkut bahan kimia ini. Jika cyanida tidak menyebabkan kematian yang menyakitkan, sarin berbeda. Sarin memblokir neurotransmitter yang bertanggung jawab untuk memberi sinyal pada otot untuk rileks, yang akan menjelaskan mengenai temuan kru yang tewas dengan posisi yang berbeda-beda. Sarin tidak berbau, jadi mereka tidak akan mencium bau bocor. Sarin dapat menguap menjadi gas dan menyebar dengan cepat. Pada saat kru SS Silver Star tiba, zat tersebut sudah menyebar. Itulah sebabnya mereka tidak terpengaruh. Banyak orang menganggap kisah SS orang Medan adalah sebuah konspirasi. Kisah tersebut telah diceritakan kembali selama bertahun-tahun dengan pendongeng menghiasi detail yang berbeda. Tanggal, lokasi, dan bahkan nasib kru telah dipelintir dengan berbagai versi. Apakah ada kekuatan yang menutup-nutupi? Apakah ada yang selamat? Bahkan, pihak-pihak yang mendukung teori konspirasi dan pernah mendengar tentang SS orang Medan mengklaim telah terjadi peristiwa luar angkasa. Itulah sebabnya mayat awak SS orang Medan tangannya menunjuk sesuatu ketika mereka meninggal. Karena tidak ada bukti fisik kapal tersebut, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada kapal SS orang Medan dan awaknya. Ada banyak cerita, namun misteri belum terpecahkan. Tetapi satu hal yang pasti, ini adalah salah satu kasus paling menarik dalam sejarah maritim. Di perairan tempat SS orang Medan tenggelam, airnya mencapai kedalaman 5.000 meter. Meski ada kapal selam yang bisa mencapai kedalaman tersebut,
belum ada yang mencari sisa-sisa kapal. Jika dilakukan pencarian dan penelitian, maka hal ini akan membuktikan atau menyangkal keberadaan kapal dan misteri yang menyertainya. Beberapa faktor seperti arus laut dalam dan kerusakan kapal akibat ledakan harus diperhitungkan. Berapa bagian kapal yang masih utuh saat tenggelam? Mungkinkah arus telah menggeser lokasinya? Tanpa bukti fisik ini, kisah-kisah itu hanyalah desas-desus. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggukan kisah misteri lainnya di channel ini ya.